Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan video pembelajaran tentang analisis time series dan forecasting dari mata kuliah Ekonometrika. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Tasya Jayanti dengan NIM 18060255016 dari Sosial Ekonomi Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mula Warman. Apa itu analisis time series? Analisis time series yaitu jenis analisis yang melibatkan penggunaan data deret atau data time series untuk membuat model yang akan digunakan sebagai dasar peramalan. Deret berkala atau time series. Suatu deret berkala merupakan suatu himpunan observasi di mana variabel yang digunakan diukur dalam urutan periode waktu, misalnya tahunan, bulanan, triwulan, dan sebagainya. Tujuan dari metode deret berkala adalah untuk menemukan pola data secara historis dan mengekstrapolasikan pola tersebut untuk masa yang akan datang. Peramalan didasarkan pada nilai variabel yang telah lalu dan atau peramalan kesalahan masa lalu. Peramalan atau forecasting merupakan alat bantu dalam membuat perencanaan yang efektif dan efisien. Misalnya produksi, keuangan, stok, pemasaran, sumber daya manusia, fasilitas, dan lain-lain. Situasi peramalan sangat ditentukan oleh horizon waktu. Misalnya kurang dari 3 bulan, 3-18 bulan, dan lebih dari 18 bulan. Dan juga tipe pola data, konstan, tren, musiman, dan kombinasi, dan berbagai aspek lainnya. Tren mempresentasikan suatu perubahan dari waktu ke waktu, misalnya cenderung naik atau cenderung turun. Diperlukan waktu jangka panjang sekitar 15 atau 20 tahun untuk melihat pola tren tersebut. Tren tersebut bisa dipengaruhi oleh perubahan jumlah penduduk, perubahan teknologi, dan semacamnya. Siklus. Siklus merupakan fluktuasi bisnis dalam jangka yang lebih pendek, sekitar 2-10 tahun. Fluktuasi merupakan keadaan atau kondisi yang tidak tetap atau berubah-ubah. Belum ada penjelasan yang memuaskan terhadap penyebab timbulnya fluktuasi siklus semacam ini. Lamanya dan besarnya fluktuasi juga sangat beragam dari perusahaan ke perusahaan dan dari industri ke industri. Musiman. Musiman merupakan fluktuasi yang terjadi dalam lingkup 1 tahun. Ada beberapa penyebab timbulnya fluktuasi musiman. Yang pertama, karena peristiwa tertentu, misalnya karena peristiwa Lebaran atau Tahun Baru. Yang kedua, karena cuaca, misal musim hujan dan musim kemarau. Irreguler atau ketidakteraturan. Fluktuasi semacam ini disebabkan karena faktor-faktor yang munculnya tidak teratur dengan jangka waktu yang pendek. Misalkan suatu perusahaan mengalami musibah karena salah satu dari gudang mereka terbakar, maka data keuntungan perusahaan pada periode tersebut akan mempengaruhi. Mengukur pengaruh tren. Yang pertama, menggambar dengan tangan, misal dengan menarik garis di antara titik-titik observasi. Kelemahannya subjektif, kelebihannya mudah. Yang kedua, menggunakan model matematika, misalnya membuat garis lurus dengan menggunakan rumus least square. Kelebihannya objektif, namun kelemahannya terlalu mekanistis. Peramalan berdasarkan metode atau pendekatan. Peramalan kuantitatif menggunakan berbagai model matematis atau metode statistik dan data historis dan atau variabel-variabel kausal untuk meramalkan permintaan. Peramalan kualitatif menggunakan intuisi, pengalaman pribadi, dan berdasarkan pendapat dari yang melakukan peramalan tersebut. Pendekatan naif merupakan teknik peramalan yang mengasumsikan permintaan di periode mendatang sama dengan permintaan terkini. Model ini adalah model peramalan objektif yang paling efektif dan efisien dari segi biaya. Diasumsikan sebagai prediksi paling tepat untuk meramalkan segala kejadian di masa datang. Metode ini sangat sederhana sehingga mengabaikan faktor-faktor lain yang mungkin saja menjadi pengaruh terhadap kejadian di masa yang akan mendatang. Rata-rata bergerak merupakan metode peramalan yang menggunakan rata-rata dari sejumlah N data terkini untuk meramalkan periode mendatang. Rata-rata bergerak ini berguna jika kita dapat mengasumsikan bahwa permintaan yang ada di pasar akan stabil sepanjang masa yang kita ramalkan. Pembobotan.
Pemilihan bobot merupakan hal yang tidak pasti karena tidak ada rumus untuk menetapkannya. Metode semi rata-rata dengan cara membagi data menjadi dua bagian, menghitung rata-rata kelompok. Kelompok 1 ditandai dengan K1 dan kelompok 2 ditandai dengan K2. Kemudian menghitung perubahan tren tersebut dengan rumus B sama dengan K2 dikurang K1 dibagi dengan tahun dasar K2 dikurang tahun dasar K1. Merumuskan persamaan tren Y sama dengan A ditambah BX. Metode kuadrat terkecil merupakan salah satu metode pendekatan atau pembentukan persamaan garis lurus dari titik-titik data. Taksiran tren dihitung dengan ketentuan bahwa jumlah deviasi kuadrat antar tiap nilai deret waktu dengan nilai tren adalah minimum. Variasi musim. Variasi musim terkait dengan perubahan atau fluktuasi dalam musim-musim atau bulan tertentu dalam satu tahun. Metode kuadratis. Untuk jangka pendek, kemungkinan tren tidak bersifat linear. Metode kuadratis adalah contoh metode non-linear. Tren eksponensial merupakan salah satu metode statistika yang ditujukan untuk melakukan suatu estimasi atau peramalan pada masa yang akan datang. Tren eksponensial sering digunakan untuk meramalkan jumlah penduduk, pendapatan nasional, produksi, hasil penjualan, dan lainnya. Metode rata-rata dengan tren. Metode rata-rata dengan tren dilakukan dengan cara yaitu indeks musim diperoleh dari perbandingan antara nilai data asli dibagi dengan nilai tren. Oleh sebab itu, nilai tren Y harus diketahui dengan persamaan Y sama dengan A ditambah BX. Variasi siklus. Suatu perubahan atau gelombang naik dan turun dalam satu periode dan berulang pada periode lainnya. Variasi siklus muncul ketika data dipengaruhi oleh fluktuasi ekonomi jangka panjang. Variasi siklus ini bisa terulang setelah jangka waktu tertentu. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.